kalau mengejar pendanaan tol Trans Sumatera ya, jadi pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu kurang lebih sekitar 2.837 kilometer. Itu terdiri dari ruas tol utama dan backbone sepanjang 1.913 kilometer dengan ruas tol sirip atau feeder itu 924 kilometer. Nah, tahapan pembangunan tol Trans Sumatera yang pertama adalah tahap 1 itu sepanjang 513 kilometer itu sudah beroperasi dan 486 kilo sedang dalam konstruksi, yaitu pengerjaan. Kemudian tahap 2 itu sepanjang 574 kilometer itu sudah masuk dalam Green Book senilai 41,5 triliun ya dari kebutuhan biaya konstruksi sebesar 91,24 triliun. Kemudian tahap 3 adalah sepanjang 658 km dalam tahap persiapan dengan kebutuhan biaya konstruksi adalah sebesar 96,89 triliun. Kemudian tahap 4 itu sepanjang 541 km dalam tahap persiapan dengan kebutuhan biaya konstruksi sebesar 162,25 triliun. Tol Trans Sumatera atau backbone yang sudah beroperasi yaitu sepanjang 531 km yaitu ruas tol Bakauheni Terbangi Besar itu sepanjang 141 km. Kemudian Terbangi Besar Pematang Panggung Kayu Agung itu kurang lebih 189 km. Kayu Agung Palembang itu 38 km. Pekanbaru Dumai 132 km. Medan Binjai 17 km. Dan Singli Banda Aceh seksi 4 itu kurang lebih 14 km. Kemudian ruas tol dalam tahap konstruksi yaitu sepanjang 486 km, antara lain jalan tol Kisaran Indrapura itu kurang lebih 48 km, kemudian jalan tol Binjai Langsa itu segmen Binjai Pangkalan Perandan itu 58 km, dan jalan tol Singli Banda Aceh 44 km. Ruas dalam tahapan persiapan yakni ruas tol Betung Jambi, Renggat Pekanbaru, Dumai Rantau, Prapat Kisaran, kemudian Pangkalan Brandan, Langsa, Lok Sumawe, Singli, itu dengan total panjang kurang lebih sekitar 1.231 km. Nah, untuk meningkatkan kelayakan finansial tol Trans Sumatera, pemerintah memberikan dukungan berupa penyediaan funding gap, mendorong keterlibatan penyedia jasa konstruksi yang dapat sekaligus berperan dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema engineering, production, construction, and financing. Nah, pembangunan tol Trans Sumatera bertujuan untuk memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 48 jam menjadi 30 jam. Jadi ini tol Sumatera dengan panjangnya kurang lebih sekitar 2.837 km, ada yang sudah operasional, sudah dikerjakan, ada yang dalam tahapan proses pengerjaan, dan ada yang sementara dalam tahapan perencanaan untuk pembangunan konstruksinya. Demikian, Mbak. Ya, Pak John, baru-baru ini dikabarkan Turki dan juga Amerika Serikat tertarik nih untuk berinvestasi di tol Trans Sumatera. Nah, sejauh ini progresnya seperti apa sih, Pak? Dan kira-kira ini akan berinvestasi di tahap yang mana nih, Pak? Kalau tahap pertama itu kan sepanjang 513 km kan ini sudah beroperasi ya. Beroperasi, dan 486 km kan sedang dalam konstruksi. Jadi kalau yang sudah operasi dan sedang dalam konstruksi kan tidak mungkin. Berarti ini yang belum dalam tahapan perencanaan ini kan kurang lebih sekitar 1.231 km. Nah, kemungkinan ini adalah ruas tol dalam tahap konstruksi sepanjang 486 km ini sudah, kemudian ruas dalam tahap persiapan yakni ruas tol Betung Jambi Renggat Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat Kisaran Pangkalan Bandaran ini yang total panjangnya kurang lebih 1.231 km. Nah, kita harapkan dalam proses pengerjaan ini apa yang disampaikan oleh Mbak tadi mungkin bisa kita masuk dalam proses pengerjaan di sini, dan nanti berproses ini akan jalan.
harapan kita dengan target yang sudah disampaikan tadi bisa dikerjakan tuntas sehingga bisa dinikmati oleh warga masyarakat di Sumatera. Oke, tapi Pak di tahap penjajakan saat ini, apakah sudah ada nilai investasi dari Turki maupun Amerika Serikat sendiri, Pak? Ini dalam tahap proses penjajakan. Jadi untuk tindak lanjut pekerjaan itu nanti akan dibahas lebih lanjut gitu, Pak. Oke. Nah, untuk tol Trans Sumatera sendiri sejauh ini sebenarnya kendalanya apa sih Pak yang mungkin akan dihadapi terutama di tahun 2022 ini? Sebenarnya kendalanya sih tidak ada, cuman kan ada beberapa yang kita harapkan ini kan soal terkait dengan soal pembebasan lahan kan, karena pembangunan jalan ini kan kita melewati pemukiman warga masyarakat yang kita mesti harus bernegosiasi sehingga proses ini bisa berjalan. Tetapi pada prinsipnya bahwa yang sudah dikerjakan maupun proses konstruksi yang sedang berjalan, bahkan yang akan dikerjakan, pada prinsipnya bahwa kalau pemerintah menyiapkan kompensasi atau para investor untuk kita jalankan sebenarnya pada warga masyarakat karena ini kepentingan untuk masyarakat sehingga sebenarnya tidak terlalu terhambat karena infrastruktur yang akan dibangun juga akan digunakan oleh masyarakat.